Saudara, aplikasi Peduli Lindungi jadi aplikasi wajib bagi warga karena jadi syarat berpergian dan merekam data COVID-19 dan vaksinasi. Dalam penggunaannya ternyata masih ditemukan kendala, seperti sejumlah aduan yang diterima lapor COVID-19. Layanan Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan data pribadi menjadi wajib dimiliki oleh setiap orang. Pasalnya, kini hampir semua tempat umum mewajibkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Aplikasi ini juga merekam data vaksin dan juga status apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Dalam penerapannya, nyatanya masih banyak kendala saat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Harus scan gitu ya Mbak. Nah kalau scan tuh kadang kayak susah nge-scan-nya, kayak nggak langsung ke scan juga gitu. Terus ada lagi kayak UI-nya tuh kayak ribet juga sih. Jadi kurang praktis aja sih. Kendalanya sih biasanya karena sinyal ya. Kan di masing-masing tempat itu kan beda-beda ya sinyalnya. Jadi setiap mau masuk ke Peduli Lindungi itu terkendala sinyal sih. Koalisi Warga untuk Berbagi Informasi COVID-19, Lapor COVID-19 juga mengiyakan ada aduan warga yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi bukti bahwa aplikasi ini belum berjalan secara optimal. Kami di Lapor COVID-19 tentu cukup banyak ya menerima laporan warga yang sebetulnya menjadi bukti bahwa Peduli Lindungi itu belum bisa berjalan secara optimal atau setidaknya sebagaimana yang diharapkan. Baik itu sebagai salah satu pemeriksaan awal di kantor, di pusat-pusat perbelanjaan, atau setidaknya menjadi salah satu cara ya untuk melakukan pemantauan terhadap mobilitas. Salah satu contoh aduan yang diterima lapor COVID-19 seperti aduan warga yang sudah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR atau antigen namun belum terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Atau kondisi sebaliknya, saat sudah negatif namun masih terdata positif di aplikasi. Secara umum, ada beberapa aduan yang masuk ke lapor COVID-19 terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, seperti check-in dan juga check-out yang gagal, data antigen atau PCR yang tidak terdata, dan juga status COVID-19 yang tidak terupdate. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memang mengakui bahwa aplikasi ini belum maksimal karena banyak data yang harus diinput. Namun kendala ini sudah diperbaiki. Kendala kan Pak, katanya Peduli Lindungi itu sempat trouble karena banyak data yang masuk, banyak testing yang masuk juga. Sekarang sudah kembali normal lagi? Memang saya akui kemarin Peduli Lindungi itu kita upgrade. Ada perbaikan yang kita lakukan supaya bisa terima lebih banyak. Karena kasusnya kan naiknya lebih tinggi. Nah, kita pindah servernya, ada glitch sedikit. Tapi tadi malam saya dilaporkan sudah baik kembali. Nah, bagi Anda yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, ada beberapa tips mengatasi error pada aplikasi ini. Yang pertama, periksa jaringan internet sehingga mendapatkan koneksi yang stabil. Kemudian, yang kedua, muat ulang atau refresh aplikasi jika gagal dalam melakukan scan barcode. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mengupdate aplikasinya. Tim Liputan, Kompas TV.